Halo guys. Hai. Gimana kabarnya? Baik. Sebelumnya ya aku pengen kita buat diskusi tentang gender gitu. Nah, gimana? Siap nggak kita buat diskusi? Siap dong. Ya udah kita mulai aja, guys. Tentang konsep perbedaan sebagai konstruksi sosial oleh pemahaman masyarakat. Ada yang mau mulai duluan gitu? Dari siapa? Aja sih. Menurut aku ya, perbedaan jenis kelamin memang berbeda dari sejak lahir. Menjadi hak penuh Tuhan Yang Maha Esa di dalam menentukan jenis kelamin manusia. Lain halnya dengan perbedaan gender terjadi melalui sebuah proses panjang yang dilakukan oleh manusia atau masyarakat melalui pencitraan, pemberi peran, atau cara memperlakukan dan penghargaan terhadap keduanya, sehingga munculnya diskriminasi gender, yakni salah satu jenis kelamin terabaikan hak-hak dasarnya, tertinggal, dan mengalami masalah ketidakadilan. Salah satunya adalah keterlibatan perempuan dalam politik, baik berkaitan dengan urusan negara maupun masyarakat. Condro, bisa coba kamu searching bagian hak. Oke, sebentar saya bacakan. Hak politik merupakan konstruksi konsep hak asasi manusia atau HAM internasional, bahwasanya kewenangan warga negara untuk memberikan kontribusi atau andil dalam perjalanan kenegaraan. Kontribusi ini bisa perorangan atau kelompok. Hak-hak itu berupa hak kebebasan untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk membentuk partai politik, hak untuk ikut serta dalam pemilu, dan hak untuk dipilih menduduki jabatan politik. Si Dwi, kamu ada pendapat lain tidak? Ada nih, izin berpendapat ya teman-teman. Sementara pendidikan adalah media menciptakan kehidupan bangsa dan membawa bangsa ini pada era pencerahan. Pendidikan bertujuan untuk membangun tatanan bangsa yang berbalut dengan nilai kepintaran, kepekaan, dan kepedulian terhadap kehidupan bangsa dan bernegara. Pendidikan merupakan tonggak kuat untuk mengentaskan kemiskinan pengetahuan, menyelesaikan persoalan kebodohan, dan menuntaskan segala permasalahan bangsa yang selama ini terjadi. Jika perempuan berkontribusi dalam dunia pendidikan, maka hal tersebut akan menjadi salah satu tonggak ukur kontribusi perempuan dalam dunia politik. Yaudah, mungkin udah clear ya masalahnya. Kita lanjutkan aja diskusinya tentang selanjutnya gitu, tentang feminisme. Oke. Lu tau nggak, Windy, gimana maksudnya itu? Menurut sumber yang saya baca ya teman-teman, kesetaraan dapat diartikan sebagai persamaan. Kesetaraan ini mencakup banyak sekali aspek seperti kesetaraan dalam kemanusiaan. Tidak ada perbedaan dari segi asal kejadian antara laki-laki dan perempuan. Gender secara etimologi berarti jenis kelamin. Adapun menurut terminologi, gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalis, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Oh, jadi kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Nah, seperti yang telah kita ketahui ya teman-teman, di dalam tradisi jahiliyah Arab sudah banyak diketahui bahwa perempuan atau wanita diperlakukan dengan zalim. Sebagaimana kita ketahui, pada masa pra-Islam di kawasan Arab, wanita dianggap sebagai beban atau aib bagi keluarga Arab jahiliyah karena mereka takut dan malu tidak akan mampu memberikan nafkah bagi keluarganya karena mempunyai anak perempuan. Nampaknya tradisi jahiliyah Arab juga terjadi di kalangan umat Hindu. Dalam dunia Hindu, kedudukan wanita juga mengalami masa kelam yang menyedihkan. Oke. Di dalam dunia Kristen juga tidak jauh berbeda gitu. Sebagaimana dikemukakan oleh John Stuart Mill, yang menurutnya bahwa menurut agama wanita juga berlaku banyak hak-haknya. Namun sang istri juga masih menjadi budak suaminya dan sepanjang menyangkut hukum,
kedudukan wanita juga kedudukan wanita tidak lebih baik dari mereka yang umum disebut budak di Indonesia misalnya gitu. Pada dekade terakhir ini telah merajalela lahirnya sebuah kesadaran baru tentang pentingnya emansipasi perempuan. Bahkan dalam kabinet pemerintah terdapat menteri yang khusus membidangi peran perempuan. Misalnya bisa dilihat sejak Orde Baru, dan juga kita mempunyai presiden keempat yang merupakan seorang perempuan gitu. Izin menambahkan ya teman-teman, menurut saya hal tersebut bisa mengindikasikan peran penting perempuan dalam berbagai aspek di tengah pergumulan sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Munculnya tren wanita karir, wanita profesi, wanita pekerja yang bisa dianggap sebagai awal munculnya fenomena kebangkitan wanita dunia. Kecenderungan ini muncul diakibatkan konsekuensi logis perkembangan ilmu dan teknologi, serta globalisasi dan era informasi yang melahirkan gerakan-gerakan pembebasan wanita. Di samping munculnya kesadaran baru dari kaum wanita yang luar biasa terhadap bagaimana agama Islam dan agama-agama lainnya dalam memberikan penghargaan yang layak terhadap wanita. Condro, bisa kamu share mengenai feminisme lebih jelasnya gimana? Sebentar, saya cari dulu. Oke, menurut sumber yang mana saya baca, yaitu Wikipedia, kata feminisme berasal dari kata femina atau perempuan yang mempunyai makna memiliki kualitas perempuan, dan mulai dipakai istilah tersebut pada tahun 1890-an. Dalam sebuah publikasi bernama The Athenaeum 27 April 1895, walaupun memang menurut Liza Tatler pada zaman-zaman tersebut istilah feminisme baru merupakan sebuah kesadaran dan belum merupakan sebuah kesadaran politik, apalagi teoritis. Sejarah feminisme membuktikan bahwa wacana feminis kemudian berkembang dengan pesat pada abad ke-20, merupakan salah satu teori yang sangat berpengaruh hampir di segala bidang ilmu. Saya sambung lagi ya penjelasan dari contoh tersebut. Feminis muslim perempuan seperti Fatimah Mernissi, Rifat Hasan, Aminah Wahdud, di samping pemikir-pemikir aktivis seperti Asgar Ali Eminer, Farid Esak, Abdullahi Ahmad An-Naim, Khaled Abdul El-Fadil, dan Amal Balfas merupakan intelektual aktivis yang mana karya-karyanya sering dijadikan rujukan dalam pergulatan pemikiran feminis muslim Indonesia. Menurut kalian nih, kan kita udah diskusi nih, jadi kesimpulan dari diskusi kita ini apa sih? Ada yang bisa jelasin gitu dulu? Aku dulu boleh ya teman-teman. Boleh, silakan. Menurut saya sendiri, kesetaraan gender itu merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, supaya mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan sosial, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Ada yang berpendapat lain? Oke, saya boleh. Silakan. Menurut pendapat saya, pendidikan sekolah merupakan sarana yang mana paling memungkinkan untuk perempuan supaya dapat berdiri sama tinggi dengan laki-laki. Melalui dan di dalam sekolah, aspek kognitif perempuan akan dibuka, intelektualnya akan diasah sehingga dapat berpikir rasional. Jadi dari penjelasan Windy dan saya tambahkan sedikit ya teman-teman. Jadi melalui pendidikanlah merupakan salah satu alat langkah utama yang mana dapat menjalankan segala roda kehidupan mereka. Kesalahan kemangsaan baik ranah politik, ekonomi, dan sebagainya. Ketika perempuan mengenyam pendidikan tinggi, maka memiliki tingkat pengetahuan yang mana sama dengan laki-laki, sehingga hal tersebut akan menjadi tolak ukur serta tonggak untuk ikuti serta dalam dunia politik. Itu sih menurut aku. Izin menambahkan mungkin ya kawan-kawan,
juga saran sih sebaiknya dari pemerintah juga harus benar-benar memperhatikan kondisi pendidikan kita. Ya, bukan dari segi di atas saja tapi di bawahnya juga. Jadi menyeluruh di setiap lapisan. Khususnya masyarakat di pedalaman, masyarakat pedalaman gitu harus disebarkan pendidikannya, disebarluaskan gitu, dibuka seluas-luasnya bagi sebuah kalangan gitu. Tidak boleh terdapat perbedaan baik perempuan maupun laki-laki gitu, dan juga memberi peluang dan kesempatan serta dukungan bagi perempuan baik dari aspek sosial, maupun politik, karena itu sebagai bentuk hak asasi manusia yang sama sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Baiklah teman-teman, terima kasih ya atas diskusinya pada pertemuan kali ini. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu, mendiskusikan atau melanjutkan diskusi tentang gender, politik pendidikan ini, atau hal-hal yang lain yang bisa kita diskusikan. Oke, baiklah teman-teman. Terima kasih kembali. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Oke teman-teman, mungkin masih ada kurang penjelasan dari saya, mohon Ya teman-teman, saya juga berterima kasih atas partisipasi teman-teman semua untuk diskusi kita kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan kita bakal bisa implementasikan kepada masyarakat. Ya, mungkin kita lanjutkan diskusi ini pada lain waktu lagi. Mungkin teman-teman saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.